Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Mubarak dari program studi Agroinformasi kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi di sekitar saya. Saya harap dengan pendapat yang saya sampaikan ini kita dapat menyadari betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa daerah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita jumpai penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat, baik dari segi struktur, pilihan kata, maupun kaidah kebahasaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga dengan baik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan bahasa gaul secara berlebihan, terutama di generasi muda. Bahasa gaul memang lahir sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi diri, tetapi penggunaan yang tidak tepat dapat mengaburkan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menyesuaikan ragam bahasa dengan situasi dan konteks komunikasi. Pengaruh bahasa asing, juga khususnya bahasa Inggris, juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak istilah asing digunakan tanpa disertai upaya penyesuaian atau penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, bahasa Indonesia terkesan kurang dihargai di negerinya sendiri, padahal telah tersedia padanan kata yang resmi dan mudah dipahami. Dalam dunia pendidikan, masih kita temukan peserta didik yang kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pembiasaan serta kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar. Jika tidak ditangani dengan baik, kebiasaan ini dapat terbawa hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Banyak pengguna yang menyingkat kata secara berlebihan atau mengabaikan ejaan demi kepraktisan atau kemudahan. Meskipun media sosial itu bersifat informal, penggunaan bahasa yang terlalu bebas juga dapat mempengaruhi kemampuan berbicara secara formal. Di lingkungan perkantoran, terkadang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak efektif masih sering dijumpai. Misalnya dalam hal penulisan surat resmi atau laporan. Kesalahan tata bahasa dan struktur kalimat dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, ketelitian dalam berbahasa menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi profesional. Permasalahan lain yang patut kita perhatikan adalah rendahnya minat membaca karya tulis berbahasa Indonesia. Padahal dengan membaca dapat memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan memahami struktur bahasa. Kurangnya kebiasaan membaca dapat berdampak pada keterbatasan kemampuan menulis dan berbicara. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang seharusnya dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Namun dalam beberapa situasi percampuran keduanya dilakukan tanpa memperhatikan kaidah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, terutama bagi pendengar atau pembaca yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik seperti spanduk atau papan informasi juga masih sering mengandung kesalahan ejaan dan tata bahasa.
Kesalahan tersebut dianggap seolah adalah hal yang sepele. Namun, padahal ruang publik merupakan sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik. Anak-anak yang sejak dini dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Oleh karena itu, keluarga dapat menjadi fondasi utama dalam pembinaan bahasa. Pemerintah dan lembaga terkait telah berupaya mengembangkan dan membina bahasa Indonesia melalui berbagai program. Namun, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa dukungan bersama, pembinaan bahasa tidak akan berjalan optimal. Guru dan pendidik memiliki peran strategis sebagai teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika guru konsisten menggunakan bahasa yang baik dan benar, peserta didik akan lebih mudah menirunya. Keteladanan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran bahasa. Dalam dunia jurnalistik juga memegang peranan penting dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Berita dan artikel yang disajikan dengan bahasa yang tepat dapat menjadi contoh positif bagi pembaca. Sebaliknya, kesalahan bahasa dalam media massa dapat dengan cepat menyebar dan dianggap sebagai hal yang wajar. Penggunaan bahasa Indonesia yang santun juga perlu mendapat perhatian. Pilihan kata yang tepat dan tidak menyinggung pihak lain mencerminkan sikap paling menghargai. Bahasa yang santun dapat menciptakan komunikasi yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Di era digital, penguasaan bahasa Indonesia yang baik justru semakin dibutuhkan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan terstruktur akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, bahasa Indonesia tetap relevan dan berdaya saing di tengah arus globalisasi. Kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia perlu ditanamkan sebagai bagian dari identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan berarti menolak perkembangan zaman, melainkan menunjukkan sikap bangga terhadap bahasa sendiri. Upaya pelestarian bahasa Indonesia dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti memperhatikan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat dalam berkomunikasi sehari-hari. Kebiasaan yang kecil ini jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar. Masyarakat juga perlu memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki aturan yang fleksibel tetapi tetap berkaidah. Fleksibilitas ini memungkinkan bahasa Indonesia berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kreativitas dan ketepatan bahasa perlu dijaga. Dengan meningkatnya kesadaran berbahasa, kualitas komunikasi di berbagai bidang juga dapat ikut meningkat. Bahasa Indonesia yang baik akan meminimalkan kesalahpahaman dan memperkuat hubungan sosial. Hal ini tentu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita merupakan tanggung jawab bersama melalui sikap yang peduli, kebiasaan yang konsisten, dan keteladanan dari berbagai pihak. Bahasa Indonesia dapat terus berkembang dan tetap menjadi kebanggaan bangsa tanpa menyinggung siapapun. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sekiranya ada kesalahan kata yang dapat menyinggung Anda, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.